Baik, selamat sore. Kali ini kami dari kelompok 3 memenuhi tugas mata kuliah ya, metodologi penelitian kualitatif. Akan mempresentasikan tugas review jurnal sebanyak 5 jurnal yang berkaitan dengan peran coping dalam mengatasi depresi pada pasien diabetes, khususnya pada tipe 2, dari sebuah studi kualitatif. Jadi semua jurnal ini kami ambil dari riset dan lebih ke psikologi klinis ya. Jadi ada 5 jurnal. Oke, yang pertama saya bacakan tentang jurnal Psychological Coping Mechanism in Patient with Type 2 Diabetic and Depression, kualitatif perspektif dari jurnal kesehatan yang ditulis oleh Smith, G.A. dan D.M. pada tahun 2023 gitu ya. Topik yang disoroti pada jurnal ini khususnya tentang mekanisme coping psikologis pada pasien diabetes tipe 2 dan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mengenai pengalaman emosional dan psikologi pasien ya. Nah, pada gap fenomena atau gap fenomenanya pasien mengintegrasikan mekanisme coping psikologis pada konteks depresi pada diabetes tipe 2 masih terbatas ya. Dan jurnal ini mencoba untuk mengisi kesenjangan tersebut gitu ya, supaya strategi copingnya lebih efektif dan membantu mereka dalam mengelola dampak psikologis. Nah, selanjutnya apakah harapan dan versus kenyataan dari jurnal ini? Harapannya strategi copingnya lebih efektif, kemudian ada dukungan psikologis dari profesional kesehatan mental yang signifikan, kemudian ada peningkatan kesejahteraan secara fisiologis. Namun pada kenyataannya variabilitas dalam efektivitas strategi coping kurang tidak semuanya efektif gitu ya, dan kurangnya akses untuk memanfaatkan dukungan psikologis. Kemudian ada banyak tantangan dalam implementasi strategi coping, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor ketidakstabilan emosi, kemudian perubahan kondisi kesehatan, tekanan sosial, dan upaya pasien mengelola kondisi mereka kurang efektif gitu ya. Nah, dari data penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pasien dengan diabetes tipe 2 ini memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi ya dibandingkan dengan populasi yang umum. Hal ini disebabkan oleh tekanan emosional yang terkait dengan pengelolaan penyakit kronis dan dampaknya pada kualitas. Kemudian juga tentang strategi coping dalam manajemen diabetes ya pada penelitian yang terdahulu dan pengaruh terhadap manajemen diabetes, kemudian kesenjangan strategi coping dan kebutuhan akan pendekatan kualitatif. Ya. Teori yang mendasari yang kita bagi menjadi 3 ya, teori, definisi, dan aspek ya. Kalau teori coping sendiri, mostly semua jurnal di sini dikembangkan oleh Lazarus dan Folkman ya, yaitu fokus pada problem focus coping dan emotion focus coping. Nah, definisinya kalau coping itu sendiri adalah sebagai proses psikologis untuk individu mengatasi, mengurangi, dan menyesuaikan diri terhadap sesuatu yang menekan ya. Kalau depresi itu psikologis yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat atau kesenangan. Dan ini seringkali terjadi pada pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2. Nah, ada aspek-aspek yang menjadi aspek dari coping tersebut, yaitu problem focus copingnya, emotional focus coping, social support, relationship psikologis, dan kesejahteraan psikologis. Nah, grand teori besarnya itu adalah penjelasan teori ada coping Lazarus dan Folkman tadi. Kemudian 2 penilaian utama dari grand teori itu adalah penilaian primer dan sekunder ya. Primer itu penilaian awal, kemudian kalau sekunder itu penilaian terhadap sumber daya dan kemampuan individu mengatasi situasi. Kemudian jenis penelitian, pendekatan kualitatif tentunya. Kemudian alasan penelitian karena utamanya kurangnya pemahaman mendalam mengenai bagaimana pasien dengan diabetes tipe 2 ini juga mengalami depresi menggunakan mekanisme coping psikologis untuk mengatasi tantangan tersebut. Fokus penelitian adalah eksplorasi mendalam terhadap strategi coping yang digunakan oleh pasien diabetes tipe 2 untuk mengalami depresi, yang sedang mengalami depresi maksud saya. Kemudian penuturan informan menggunakan teknik proposive sampling ya. Kemudian kriteria informannya seseorang yang didiagnosa diabetes tipe 2, kemudian dari usianya,
fokus pada usia rentang dewasa, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, kemudian sudah mengalami gejala depresi. Jumlah informan ada 15 orang. Kemudian metode pengumpulan data pada jurnal ini yaitu wawancara mendalam, kemudian wawancara semi terstruktur, catatan lapangan, kemudian ada beberapa pertanyaan wawancara mengenai pengalaman umum, strategi coping, efektivitas coping, dan dukungan sosial. Kemudian tantangan dan hambatan dan kesejahteraan psikologis. Teknik keabsahan data ada beberapa, yaitu triangulasi data, ya, sumber data atau perspektif yang memperkuat keabsahan, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Kemudian member checking, verifikasi temuan, dan audit trail, ya, refleksivitas dan pengecekan temuan oleh teman sejawat. Teknik analisis data ada tematik, kemudian data tersebut di coding, ya, kemudian ada mengkategorisasikan dan pengorganisasian data. Kemudian ada penafsiran data, verifikasi dan validasi pertemuan, refleksitivitas peneliti. Nah, dari terakhir, refleksivitas peneliti melibatkan penelitian dalam mempertimbangkan bagaimana perspektif bias atau bias mungkin mempengaruhi analisis data. Kemudian langkah-langkahnya mendokumentasikan perspektif pribadi yang sepanjang proses analisis dipertimbangkan bagaimana pandangan mereka mempengaruhi interpretasi data. Itu yang pertama, ya. Yang kedua dari Clinical Psychology Review yang ditulis oleh Nguyen, T.S. dan Brownsie, yaitu tentang coping strategi dan mental health. Ini berhubungan dengan kesehatan mental, outcome in type 2 diabetic patient, ya. Nah, jurnal ini topik masalahnya tentang jenis-jenis strategi coping, kemudian dampak terhadap kesehatan mental, lebih menekankan pada kesehatan mental, ya. Nah, fenomenanya, meskipun banyak penelitian telah menilai hubungan antara strategi coping dan kesehatan mental dalam berbagai konteks, masih ada kekurangan, ya, dalam studi kualitatif. Kemudian ada keterhubungan yang belum terjelaskan dengan jelas. Kemudian variasi dalam pengalaman individu yang menderita atau pasien diabetes tipe 2, konteks klinis yang lebih spesifik. Nah, harapan dan kenyataan pada jurnal ini harapannya penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang strategi coping, kemudian mengidentifikasi hubungan yang jelas dan implementasi dalam praktik klinis. Tetapi pada kenyataannya ada variasi, ya, banyak variasi dalam pengalaman coping, kemudian kesulitan mengukur dampak dan tantangan implementasi. Kemudian ada keterbatasan sampel juga. Nah, dari data penelitian terdahulu, ya, ada mengeksplorasi berbagai strategi coping yang digunakan diabetes tipe 2, termasuk coping yang berfokus pada masalah emosi. Kemudian ada hubungan antara strategi coping dan kesehatan mental, studi kualitatif tentang pengalaman pasien, dan literatur tentang dampak psikologis tipe 2, ya, diabetes tipe 2. Nah, kemudian ada yang paling dasar, ini adalah beberapa studi yang terdahulu mengevaluasi efektivitas intervensi psikologis perilaku melalui CBT, ya, atau dukungan kelompok. Nah, tersebut bermanfaat, ya, intervensi tersebut, tetapi menunjukkan bahwa untuk memahami dan mengenai bagaimana pasien mengurangi strategi coping secara individu dan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, untuk kajian pustakanya sama seperti yang pertama, ya, jurnalnya, yaitu mengarah pada Lazarus dan Susan Folkman, ya. Kemudian definisinya sama dengan yang pertama, jurnal yang pertama. Aspeknya ini lebih ke aspek psikologis, ya. Dan grand teorinya sama juga. Ada problem fokus coping dan emotional fokus coping. Jenis penelitian tentu saja kualitatif, ya. Dan metodenya wawancara, gitu, ya. Alasannya karena keterbatasan penelitian kuantitatif, ya. Jadi dengan penelitian kuantitatif tidak bisa cover dengan penelitian ini, sehingga memilih kualitatif, gitu, ya. Kemudian fokus penelitian pada strategi coping pada pasien diabetes tipe 2 dan terkait mengelola tantangan emosi, ya, dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Kemudian informannya dipilih
purpose sampling, kemudian kriteria informan sama ya, telah kita diagnosa. Kemudian yang menekankan adalah di sini yang kedua ini adalah tentang masalah kesehatan mental. Kemudian usia, durasi diabetes, kemampuan berbicara dan berkomunikasi. Jumlah informan ada 20 peserta. Kemudian metode pengumpulan data sama seperti yang jurnal pertama, wawancara, pertanyaan wawancara, kemudian catatan lapangan, pengumpulan data, analisis data. Teknik keabsahan data sama juga memakai triangulasi data, kemudian verifikasi anggota, dan teknik analisis data ada agak berbeda yang ini, transkrip data, kemudian familiarisasi data, pengkodean, dan pengelompokan pengkodean, seperti yang pertama tadi adalah pengorganisasian, dan pengkajian tema-tema, penulisan temuan, dan verifikasi temuan. Nah, ada yang terakhir adalah penafsiran kontekstual, di mana data tematik tersebut diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan literatur yang ada, yang teori dan teori yang relevan. Nah, peneliti menilai bagaimana temuan baru ini menambah pengetahuan tentang strategi coping dan kesehatan mental pada konteks diabetes tipe 2. Oke, dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu Cahyani, siap untuk jurnal yang ketiga ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Identitas jurnal. Judul adalah Coping with Depression in the Type 2 Diabetes, a Qualitative Study on the Role of Psychologist Intervention. Penulis adalah Rodriguez L. dan Hernandez P. di tahun 2020. Jenis jurnal adalah Journal of Physiological Research. Fenomena dan topik masalah. Jurnal ini membahas tingkat prevalensi depresi di antara penderita diabetes tipe 2 dan bagaimana kondisi ini sering terjadi bersamaan dengan penyakit kronis. Mengkaji bagaimana depresi di antara penderita diabetes dan bagaimana kondisi ini sering terjadi bersamaan dengan penyakit kronis. Mengkaji bagaimana depresi mempengaruhi manajemen diri pasien diabetes tipe 2, termasuk kepatuhan terhadap pengobatan, pola makan, dan aktivitas fisik. Penelitian ini adalah pada peran intervensi psikologis dalam membantu pasien diabetes tipe 2 mengatasi depresi yang mencakup efektivitas terapi kognitif perilaku, mindfulness, atau konseling dalam mendukung kesehatan mental mereka dengan mengeksplorasi strategi coping yang digunakan oleh pasien diabetes tipe 2 dalam mengatasi depresi, serta bagaimana intervensi psikologis mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi masalah ini, yaitu 1. Gap fenomena, di mana kurangnya pemahaman tentang kebutuhan psikologis pasien diabetes tipe 2. Meskipun ada hubungan yang diketahui antara diabetes tipe 2 dan depresi, mungkin ada kekurangan penelitian mendalam mengenai bagaimana pasien dan kondisi ini mengatasi depresi secara psikologis dan apa yang mereka butuhkan dari intervensi kesehatan mental. 3. Keterbatasan dalam implementasi intervensi psikologis. Jurnal ini mungkin mengidentifikasi bahwa meskipun intervensi psikologis dapat membantu pasien diabetes tipe 2 mengatasi depresi, keterbatasan dalam implementasi intervensi psikologis. Jurnal ini mungkin mengidentifikasi bahwa meskipun intervensi psikologis dapat membantu pasien diabetes tipe 2 mengatasi depresi, ada kesenjangan dalam penerapannya di praktik klinis, baik karena kurangnya sumber daya, pelatihan, atau kesadaran di antara penyedia layanan kesehatan. 4, yaitu minimnya penelitian kualitatif dalam konteks ini. Mungkin ada kesenjangan dalam literatur yang berfokus pada pengalaman subjektif pasien diabetes tipe 2 yang menghadapi depresi, di mana
banyak penelitian lebih berfokus pada data kuantitatif daripada wawasan kualitatif yang lebih mendalam tentang pengalaman pasien. 5, yaitu ketidakseimbangan akses terhadap layanan kesehatan mental. Jurnal ini mungkin menyoroti kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan mental yang efektif bagi pasien diabetes tipe 2, terutama di komunitas yang kurang terlayani atau dalam populasi dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan. Next. Lanjut. Next, Bu Maria. Sudah ya, kelihatan harapan dan kenyataan? Belum diangkat lagi. Kita dari sini aja kita tentukan panjang AB SR berbanding BC sama dengan AB berbanding IP. Saya share lagi. Oke, sudah? Sudah? Bu Cayani sudah bisa kelihatan? Masih loading. Belum kelihatan, masih Mungkin loading. baca yang ini aja Bu Yayani, apa namanya yang garis besar aja, yang saya kasih tanda ya, boleh. Maaf, bisa dilanjut oleh Pak Madeh karena di sini masih loading. Oke, ini baru keluar. Oh, Oke. ya. Oke, ini baru keluar. Oke, terima kasih. Oke, harapan dan kenyataan. Saya lanjutkan. 1. Harapan terhadap efektivitas intervensi psikologis. Harapan. Pasien penyedia layanan kesehatan mungkin berharap bahwa intervensi psikologi secara terapi kognitif perilaku atau CBT atau mindfulness akan secara signifikan mengurangi gejala depresi pada pasien diabetes tipe 2, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memperbaiki manajemen diabetes mereka. Kenyataan. Dalam kenyataannya, hasil intervensi ini mungkin bervariasi. Beberapa pasien mungkin mengalami perbaikan yang signifikan, sementara yang lain mungkin hanya mengalami sedikit perubahan atau memerlukan kombinasi pendekatan untuk hasil yang optimal. Faktor-faktor seperti motivasi pasien, dukungan sosial, dan tingkat keparahan kondisi kesehatan mental juga mempengaruhi efektivitas. 2. Oke. Data penelitian terdahulu, yaitu 1, kita menyoroti prevalensi tinggi depresi di antara pasien dengan diabetes tingkat 2, serta dampak negatif depresi terhadap manajemen diabetes dan kualitas hidup pasien. Banyak studi yang menunjukkan bahwa depresi dapat memperburuk hasil kesehatan pada penderita diabetes tipe 2, termasuk peningkatan risiko komplikasi. Ya, teori definisi aspek. Teori. 1, di mana teori coupling atau coupling teori, Lazarus dan Volkmann yang terkenal dengan teori stres dan coping mereka mungkin menjadi acuan. Mereka mendefinisikan coping sebagai proses kognitif dan perilaku yang digunakan individu untuk mengelola tuntutan internal atau eksternal yang dianggap melebihi sumber daya pribadi mereka. 2, teori stres diabetes atau stres diabetes model menjelaskan bagaimana stres yang terkait dengan diabetes dapat memicu atau memperburuk depresi pada individu yang sudah rentan secara genetik atau psikologis terhadap gangguan mood. Teori ini mengemukakan bahwa depresi dapat berkembang ketika stresor lingkungan seperti pengolahan diabetes kronis berinteraksi dengan kerentanan internal. 3, model baik, definisi depresi. Berdasarkan DSM-5, sebagai gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang terus-menerus, kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati, serta gejala lain seperti
kelelahan, perasaan tidak berharga, dan gangguan tidur atau nafsu makan berkurang. Diabetes tipe 2, definisinya adalah sebagai kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh metabolisme glukosa, ditandai dengan resistensi insulin dan kadar gula darah tinggi. Kondisi ini sering dikaitkan dengan faktor gaya hidup dan genetika. Intervensi psikologis. Intervensi psikologis didefinisikan sebagai serangkaian teknik dan metode yang digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis serta seperti depresi. Ini mungkin termasuk teori kognitif perilaku atau CBT, terapi interpersonal, mindfulness, dan terapi berbasis dukungan. Aspek psikologis, bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental pasien dan bagaimana depresi dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola diabetes secara efektif. Aspek sosial yaitu mencakup pengaruh dukungan sosial, stigma, dan interaksi dengan keluarga dan komunitas dalam proses coping pasien. Faktor sosial ini penting dalam menentukan seberapa efektif intervensi psikologis dan strategi coping diterapkan. Aspek perawatan yang terkait dengan perawatan termasuk hambatan dalam akses ke intervensi psikologis yang tepat, keterlibatan pasien dalam perawatan diri, serta efektivitas intervensi yang ada dalam mendukung kesehatan mental dan fisik pasien. Grand teori, teori besar atau yang utama yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, yaitu dengan menggunakan model kesehatan biopsikososial adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam memahami dan mengelola kesehatan dan penyakit. Dalam jenis penelitian, jenis penelitian terdiri atas penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman individu dengan diabetes tipe 2 yang juga mengalami depresi. Alasan penelitian. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini mungkin dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana pasien diabetes tipe 2 mengatasi depresi. 2. Pentingnya intervensi psikologis dalam pengolahan diabetes. Ketiga, dampak negatif depresi terhadap pengolahan diabetes. Fokus penelitian, yaitu pengalaman pasien dalam mengatasi depresi. Fokus utama penelitian adalah pada pengalaman individu yang hidup dengan diabetes tipe 2 dan depresi. Peran dan efektivitas intervensi psikologis. Penelitian ini juga fokus pada mengevaluasi peran berbagai intervensi psikologis. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Fokus lain baik penentuan informan, kriteria informan, dan jumlah informan. 1 yaitu penentuan informan berupa purposive sampling atau metode purposive sampling. 2 kriteria informan, yaitu diagnosa diabetes tipe 2, mengalami depresi, mengikuti intervensi psikologis, kemampuan untuk berpartisipasi dalam wawancara, variasi demografis. Ketiga adalah jumlah informan, yaitu 15 hingga 20 orang. Metode pengumpulan data atau pertanyaan wawancara jika ada, yaitu dengan wawancara mendalam atau in-depth interview, kedua pendekatan semi terstruktur, ketiga catatan di lapangan. Teknik keabsahan data yaitu dengan triangulasi data, berupa triangulasi sumber maupun triangulasi peneliti. Kedua, dengan pengecekan anggota atau member checking, yaitu berupa verifikasi oleh informan. Ketiga, audit trial atau dokumentasi proses penelitian.
Keempat, kredibilitas, yaitu penggunaan deskripsi mendalam. Kelima, konfirmasi temuan, yaitu cross-referencing. Teknik analisis data. Analisis teknik atau tematik analisis yaitu berupa identifikasi tema, pengkodean data, pengembangan tema. Kedua adalah analisis konten atau konten analisis, yaitu berupa kategorisasi, kuantifikasi. Ketiga, analisis naratif atau naratif analisis berupa cerita dan narasi, juga struktur narasi. Keempat, analisis fenomenologis atau phenomenological analysis berupa eksplorasi pengalaman subjektif, juga temuan inti. Kelima, analisis kategori atau categorical analysis, yaitu berupa pengorganisasian data dan pengelompokannya. Baik, terima kasih Bu Cahyani. Dilanjutkan oleh Pak Made, jurnal keempat dan kelima. Terima kasih Bu Maria. Baik, selamat sore Bu dosen Bu Maria Bu Cahyani. Saya akan menyampaikan daripada review kita, yaitu di jurnal 4, di mana identitas jurnal judul adalah Exploring Coping Strategies in Chinese Patients with Type 2 Diabetes, a qualitative study on a psychological impact of depression. Oke, di mana ada penulis Liu Xi dan Zhang Zex, tahun 2020, jenis jurnal adalah Asian Journal of Psychiatry, volume 54, 102190. Di mana diangkat fenomena adalah topik masalah tentang penelitian ini menyelidiki ya bagaimana pasien diabetes tipe 2 di Cina menghadapi depresi yang terkait dengan penyakit mereka dan bagaimana strategi coping mereka mempengaruhi proses tersebut. Di sini kita temukan gap fenomena, yaitu penelitian ini mengisi gap dengan mengeksplorasi bagaimana pasien diabetes tipe 2 di Cina menghadapi depresi dalam konteks budaya mereka, serta strategi coping yang mereka gunakan. Kemudian di sini kita temukan harapan versus kenyataan, di mana harapan dan kenyataan di sini penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang strategi coping dan dampak psikologis depresi, serta membantu dalam pengembangan intervensi berbasis budaya. Nah, kemudian kenyataan yang ditemukan adalah mungkin terdapat variasi dan kompleksitas yang tidak sepenuhnya terwakili ya dalam temuan penelitian. Dan pengembangan intervensi serta implementasi dukungan mungkin menghadapi berbagai tantangan. Kemudian kita temukan data penelitian terdahulu di mana yang pertama hubungan antara diabetes tipe 2 dan depresi. Kemudian strategi coping pada pasien diabetes, kemudian pengaruh budaya terhadap strategi coping, dan kita juga di sini masuk kepada yaitu teori stres. Ya, ini adalah kajian pustaka untuk teori definisi dan aspeknya. Pertama teori stres dapat dan coping atau stres coping teori. Nah, kemudian yang kedua adalah teori kualitas hidup, di mana quality of life teori. Kemudian yang ketiga adalah teori penilaian, appraisal teori. Di mana di sini ada definisi strategi coping, yaitu coping strategis dan depresi atau depreciation. Yang ketiga adalah diabetes tipe 2. Ya. Adapun aspek yang pertama adalah aspek psikologis, kemudian aspek budaya, kemudian aspek kesehatan dan pengolahan penyakit. Di mana grand teori besar atau utama yang menjelaskan permasalahan penelitian, yaitu teori stres dan coping, adalah grand teori utama yang digunakan dalam penelitian Liu Zhang ya, untuk menjelaskan bagaimana pasien diabetes tipe 2 di Cina mengelola stres dan depresi melalui berbagai strategi coping. Nah, di sini ada metode penelitian, di mana jenis penelitiannya adalah jenis pertama, jenis penelitian studi kualitatif, yaitu dengan wawancara mendalam. Alasan penelitiannya untuk memahami pengalaman subjektif dan strategi coping pasien diabetes tipe 2 di Cina. Kemudian fokus ketiga, fokus penelitiannya adalah eksplorasi strategi coping, dampak psikologis depresi, dan pengaruh faktor budaya terhadap pengalaman dan penyakit oleh pasien diabetes tipe 2. Di mana penentuan informan, kriteria informan, dan jumlah informan. Penentuannya adalah menggunakan purposive sampling. Kriteria adalah diagnosis diabetes tipe 2. Kemudian jumlah performa adalah 15 orang. Metode pengumpulan data di sini pertama adalah wawancara mendalam. Prosedurnya dilakukan di tempat yang nyaman. Informan berlangsung 30-60 menit dan direkam dengan izin. Pertanyaannya untuk wawancara adalah fokus pada pengalaman dengan diabetes, strategi coping, dampak depresi, dan pengaruh budaya. Teknik ya keabsahan pada data adalah triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber.
kemudian validasi anggota, audit trail, kemudian pengecekan transkripsi, serta refleksi peneliti. Teknik analisis data adalah analisis tematik, analisis konten, dan analisis framework. Kemudian kita masuk ke review jurnal yang kelima, di mana identitas jurnal judulnya adalah Psychological Reliability and Coping Strategies in Patients with Type 2 Diabetes, a Qualitative Exploration. Penulis adalah John Doe dan Jan Smith. Tahun 2023. Jadi jurnal adalah Jurnal Internasional Psikologi Kesehatan, volume 45. DOI atau RL ya. Fenomena topik masalahnya, di mana topik masalah dalam jurnal ini mencakup beberapa aspek kunci terkait dengan ketahanan psikologis dan strategi coping pasien diabetes tipe 2. Pertama, dampak psikologis diabetes tipe 2, kemudian strategi coping yang digunakan pasien, ketahanan psikologis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian pengalaman subjektif pasien. Di mana gap fenomena di sini ditemukan kurangnya pemahaman mendalam terhadap tentang ketahanan psikologis. Masalah meskipun banyak penelitian, ya, kemudian yang B, gapnya adalah belum ya identifikasi faktor-faktor unik dan dinamika internal yang membantu ya ketahanan psikologisnya. Kemudian yang kedua adalah variasi dalam strategi coping. Yang pertama masalah, kemudian gap ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman subjektif pasien, di mana masalah sini kemudian juga ditemukan gapnya. Selanjutnya yang keempat adalah dukungan sosial dan faktor lingkungan. Kemudian yang kelima adalah dinamika sosial dan faktor lingkungan ya. Kemudian dinamika emosi dalam mengelola dari diabetes. Nah, harapan versus kenyataan, di mana harapan versus kenyataan di sini, pertama harapannya adalah memahami pemahaman mendalam tentang ketahanan psikologis. Kemudian kedua adalah efektivitas strategi coping. Yang ketiga adalah peran dukungan sosial. Keempat adalah pengalaman subjektif yang beragam. Di mana kenyataan ditemukan pertama adalah variasi dalam ketahanan psikologis. Kemudian yang kedua adalah ketidakefektifan beberapa strategi coping. Yang ketiga adalah peran dukungan sosial yang terbatas. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan pengalaman subjektif. Nah, di sini kita bisa temukan ya cara mengatasi harapan versus kenyataan. Di mana pertama, ya, oke, kita masuk kepada data penelitian terdahulu, yaitu ketahanan psikologis pada pasien diabetes 2. Ada judul Psychological Relationship and Quality of Life in Adults with Type 2 Diabetes, ya. Kemudian yang kedua adalah strategi coping pada diabetes 2. Ya, kemudian ada judulnya dengan strategi coping and Psychological Outcomes in Diabetes of a Systematic Review. Yang ketiga adalah pengalaman subjektif pada pasien diabetes tipe 2 dengan judul Living with Type 2 Diabetes, ya, The Lived Experience of Patients. Kemudian yang keempat adalah dukungan sosial dan ketahanan psikologis dengan judul The Role of Social Support in Diabetes Management and Psychological Well-being. Yang kelima adalah relasi dan kesehatan mental, di mana judulnya adalah Relasi and Mental Health in Chronic Illness, a Review of Results. Kemudian yang keenam dengan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping, yaitu dengan judul Factor Influencing Coping Strategies in Patients with Type 2 Diabetes, yaitu Quality of Study. Kajian pustaka di sini teori definisi aspek, di mana teori ketahanan psikologi relasi ya. Kemudian kita masuk kepada aspek ketahanan psikologis, di mana meliputi fleksibilitas emosional, kekuatan internal, dukungan sosial, strategi coping, and yang adaptif. Teori-teori utama, di mana teori lesi dari Marsden tahun 2001, teori lesi dari Rutter tahun 1985. Mana teori ya dari strategi coping, ada definisi strategi coping, aspek strategi coping, meliputi strategi coping eksternal, ya strategi coping kognitif, strategi coping sosial, dan strategi coping problem solving. Di mana teori-teori utama di sini meliputi teori coping dari Lazarus dan Folkman tahun 1984, teori resiliensi dan coping dari Bornano tahun 2004. Yang ketiga adalah teori yang lain yang relevan, yaitu model penilaian stres. Ya, kemudian selanjutnya adalah grand teorinya, di mana grand teori sini pertama teori penilaian stres dan coping oleh Lazarus Folkman. Ya, di mana aspek utama penilaian awal, primary appraisal, penilaian sekunder, secondary appraisal, dan strategi coping. Nah, oke, kita masuk ya selanjutnya adalah yaitu yang kedua ini teori ketahanan psikologikal ya, kemampuan beradaptasi dan faktor pelindung. Ketiga adalah teori dukungan sosial oleh House ya.
relevansi, peran dukungan sosial, kemudian jenis dukungan, ya. Kemudian ada yang keempat dalam model kesehatan sosial dan psikologis oleh Angel, yaitu tentang pendekatan biopsikososial, kemudian interaksi faktor. Dan 5 adalah teori adaptasi ya oleh Adler dan Parker. Di sini kita memakai metode penelitian yaitu kualitatif, ya. Kemudian teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data adalah analisis tematik dan analisis naratif. Penilaian kualitatif. Oke, selanjutnya. Nah, penentuan informan pertama adalah pasien diabetes tipe 2, kemudian tenaga kesehatan. Kalau metode penentuan adalah rekrutmen melalui klinik atau rumah sakit, kemudian pendaftaran sukarela. Kriteria adalah diagnosis diabetes tipe 2, usia, kemudian kemampuan berkomunikasi. Kriteria tambahan adalah pengalaman menghadapi diabetes. Kemudian variasi dalam keterangan psikologi dan persetujuan informan. Jumlah informan, jumlah awal 10 hingga 30 informan. Kesesuaian data. Kemudian pertimbangan adalah diversitas informan. Ya, kualitas data. Kemudian, ya ini adalah daftar pustaka kita. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made dan Bu Cahyani atas review jurnal yang diberikan ya. Demikian keseluruhan presentasi dari kelompok kami yang telah mereview jurnal kesehatan, psikiatrik, dan psikologi klinis ya, sebagai tugas dari mata kuliah penelitian studi kualitas. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya tutup Zoom kali ini. Selamat sore semuanya ya. Terima kasih Bu Jayani, terima kasih Pak Made. Terima kasih Bu Selamat sore. Maria, terima kasih Pak Made. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mungkin